Hadirin sekalian, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita tidak ada lagi di dunia ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya, yang telah mengorbankan segalanya, hartanya, dirinya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling kaya, paling terkenal, paling berkuasa di muka bumi ini, tetapi seluruh perjuangan dan pengorbanannya, hadirin, untuk wujudnya amal agama sempurna di tengah umat di seluruh alam. Karena amal agama sempurna ini, hadirin sekalian, syarat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya, apapun situasi kondisinya, kalau ingin selamat, bahagia, mulia dunia akhirat, syaratnya sempurna amal agama. Apa itu sempurna amal agama? Sempurna amal agama itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin seyakin-yakinnya hanya kepada Allah. Takut setakut-takutnya hanya kepada Allah. Harap seharap-harapnya hanya kepada Allah. Hadirin sekalian, contohnya bagaimana? Contohnya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia hamba Allah yang paling takut di muka bumi ini dengan Allah. Kalau toh boleh digambarkan, ya, kalau toh boleh digambarkan, ketakutannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah itu seperti burung yang kena hujan menggigil kedinginan. Bayangkan. Itu kalau sedang gelap langit, itu baginda Nabi SAW takut. Begitu. Takut Allah murka, Allah marah. Jadi ketakutan seperti itulah yang kemudian harus kita hadirkan pada diri kita. Kalau tidak bisa bagaimana? Banyak istighfar. Hari ini hadirin, jujur kita katakan, takut kita kepada Allah tidaklah lebih takut kita kepada ciptaan Allah. Kita lebih takut cenderung kepada ciptaan Allah daripada Allah. Padahal ciptaan Allah itu, hadirin sekalian, itu nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Matahari itu tidak akan bisa mengeluarkan cahaya, mengeluarkan panas, memberikan manfaat dan mudarat tanpa Allah. Bulan itu tidak akan pernah mengeluarkan cahaya, memberikan manfaat mudarat tanpa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada matahari, kepada bulan, kepada bumi, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada hewan-hewan, kepada seluruh manusia untuk memberikan manfaat dan mudarat. Allah tidak pernah berhajat. Hadirin sekalian, bagaimana untuk kita mendapatkan keyakinan sempurna? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin, telah mencontohkan dan mengajarkan kepada siapa? Kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ada 124.000 sahabat, hadirin. Menjadi contoh, menjadi prototipe, menjadi citak biru, menjadi blueprint daripada manusia-manusia kalau ingin selamat, kalau ingin bahagia, apapun profesinya, apapun warna kulitnya, contohnya sahabat. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sahabat-sahabatku ini bagaikan bintang-bintang di langit. Maknanya siapapun yang ikut sahabat Nabi, insya Allah akan diberikan hidayah, yakinnya sempurna. Siapa saja sahabatnya? Oh, saya ini mah cocoknya kayaknya Bilal ini. Boleh, ikuti Bilal. Saya mah cocoknya Umar ini. Boleh. Nggak cocok saya kalau sama Umar ini, terlalu keras. Cocoknya saya sama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cocok, boleh. Intinya hadirin, ada 124.000 sahabat ini bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi untuk kemudian dicontoh. Karena kalau kita ingin mencontoh Nabi, rasanya jauh daripada panggang daripada api. Tetapi perlu kita teladani, harus. Tapi kalau kita ingin menyamai-nyamai, nggak mungkin bisa. Pasti nggak bisa. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, masya Allah, pilihan Allah utama. Sehingga yang bisa mirip-mirip kita tiru belum juga sama. Ya, seperti Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu itu, hadirin sekalian, orangnya masih berjalan di muka bumi, tetapi terompahnya Rasul dengar di dalam surga. Allah.
Apakah kita bisa? Nggak bisa. Tapi minimal mencontoh-contoh. Karena siapa yang mencontoh-contoh satu kelompok golongan, Allah akan samakan nanti, tempatkan di surga bersama yang dicontohnya. Jadi kalau kita idola kita Bilal radhiyallahu anhu, insya Allah kita ditempatkan yang sama. Kalau kita mengidolakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, insya Allah akan ditempatkan yang sama. Jangan sampai kemudian kita mencontoh-contoh selain pada sahabat. Bahaya hadirin. Ada seorang yang sakti mandraguna. Ini kalau jalan di laut nggak tersentuh air, nggak basah. Kalau dia loncat bisa menyentuh awan. Apakah kemudian dijamin masuk surga sehingga kita contoh? Belum tentu. Belum tentu hadirin sekalian. Karena nggak ada jaminan. Dari Rasul itu nggak ada jaminan. Dari Allah nggak ada jaminan. Begitu. Bisa saja kemudian justru Allah murka kepada dia. Jadi nggak usah kita coba-coba. Karena hidup kita di dunia ini bukan percobaan. Hidup kita yang cuma 60-70 tahun ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk persiapan kita nanti di kampung akhirat yang selama-lama. Kalau kita gagal di dunia ini, hadirin, di akhirat gagal. Kalau kita berhasil di dunia ini, maka di akhirat berhasil. Berhasil di dunia itu apa ukurannya? Apakah ketika rumahnya besar? Bukan. Apakah ketika mobilnya besar? Tidak. Apakah ketika badannya besar? Juga bukan. Jadi apa? Kesuksesan ukurannya adalah iman yang sempurna, amal yang sempurna. Maka hari-hari hadirin kita perlu banyak istighfar. Karena usaha kita untuk mengusahakan iman ini sungguh sangat kurang dibandingkan para sahabat. Para sahabat itu Masya Allah. Kalau sholatnya saja tidak sempurna yakinnya kepada Allah, gara-gara kebun kurmanya dikorbankan. Allah. Hadirin sekalian. Jadi sahabat tuh Masya Allah tidak mau terganggu sedikit pun. Harapnya, cintanya, takutnya kepada Allah nggak mau terganggu. Begitu. Apapun yang mengganggunya pasti dikorbankan. Begitu. Nah hadirin sekalian, kenapa ini perlu terus kita muzakarahkan, terus kita perdengarkan, terus kita suarakan, terus kita kampanyekan. Bukan untuk orang, untuk diri kita. Untuk diri kita ini. Yang seringkali abai, yang sekali goplah, yang sekali malas-malasan. Untuk apa? Untuk memperbaiki iman kita. Maka hari-hari untuk memperbaiki iman ini, guru-guru kita, ulama kita kan minimal kita bicarakan Allah itu 25 majelis setiap hari. Jadi setiap hari kita bicarakan kebesaran Allah dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Nanti kita dianggap orang gila, Pak. Biarin, nggak apa-apa. Masa acara kondangan ngomongin Allah, Pak? Enggak apa-apa. Masa lagi jalan-jalan di pantai ngomongin Allah, Pak? Enggak masalah. Pantai juga punya Allah. Bicarakan kebesaran Allah dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Allah Khalik, Allah Razik, Allah Malik. Mata kita bisa melihat karena Allah, mulut kita bisa bicara karena Allah, telinga kita bisa mendengar karena Allah. Ada orang punya mata tapi tidak bisa melihat, ada orang punya mulut tapi tidak bisa bicara. Banyak orang punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Kenapa? Karena telinga mendengar karena Allah, mulut bicara karena Allah, mata melihat karena Allah. La ilaha illallah. Dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang-orang yang kita cintai, disayangi, disuasanakan terus bicarakan Allah. Masya Allah, orang yang mengucap la ilaha illallah hadirin, fadilahnya sangat besar. Orang yang mengucap la ilaha illallah, itu hatinya akan percaya. Orang yang mengucap la ilaha illallah, timbangan amalnya, kalau ditimbang antara la ilaha illallah kalimat yang keluar dari lisan dengan yakin benar, dengan dunia sisinya, kalimat itu lebih besar. Jadi hari sekalian jangan main-main dengan kalimat ini, Masya Allah. Dan kemudian bagaimana kita juga menjaga ya, terus meningkatkan iman-iman kita ini. Baginda Nabi mencontohkan bagaimana para sahabat itu hadirin sekalian, selain sering bicarakan kebesaran Allah, para sahabat dilatih untuk bermujahadah. Bermujahadah hadirin sekalian. Bermujahadah meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman itu apa? Rumah kita, kebun kita, istri kita, anak kita. Ini zona nyaman. Begitu. Maka penting bagi kita untuk meninggalkan, bermujahadah, meninggalkan zona nyaman kita. Untuk apa? Keluar jalan apa?
untuk mendakwakan la ilaha illallah. Perlu kita tinggalkan rumah kita, perlu tinggalkan kebun kita, perlu tinggalkan anak kita, pekerjaan kita, apa yang kita sayangi, orang tua kita, semuanya. Untuk apa? Qurrat fisabilillah. Dicontohkan oleh Rasul kepada para sahabat ketika haji wada. 124.000 kurang lebih sahabat ketika itu. Setelah khutbah yang begitu panjang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, apakah sudah saya sampaikan amanah kepada kalian?" Maka sahabat-sahabat katakan, "Wahai Rasulullah, engkau sudah menyampaikan amanah." "Kami bersaksi ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan amanah." "Maka kalau begitu sampaikan ini agama kepada yang tidak hadir." 124.000 sahabat tidak lagi nunggu lama-lama. Tidak mencari tempat kursus bahasa Inggris untuk pergi ke Inggris. Tidak mencari kursus bahasa Cina untuk pergi ke Cina. Kalau sekarang sudah ada Google Translate, kita nggak tahu bahasa Tunis, ketemu orang Tunis, udah pakai Google Translate. Kita ngomong mana, dikasih keluar bahasa Tunis. Kita ngomong Jawa, keluar bahasa Tunis. Bisa ini sekalian sekarang, nggak ada kendala. Kalau dulu nggak ada tuh. Google Translate nggak ada, tempat kursus nggak ada. Yang ada Allah. Dan bagi sahabat itu kalau sudah dapatkan Allah, udah dapatkan segalanya. Jadi kalau mereka bersama Allah, udah selesai semua, nggak ada masalah. Laut nggak masalah, gunung nggak masalah, makanan nggak masalah. Tentara-tentara yang kemudian ingin memusuhi mereka nggak masalah. Masalah bagi sahabat itu kalau Allah nggak bersama mereka. Kalau perintah Allah nggak mereka tunaikan. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah memberikan contoh dan menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang masa lalu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan bagaimana Nabi Musa yang dikejar Firaun sampai di bibir laut. Jamaahnya Nabi Musa ketakutan. Kenapa? Bukan dai. Ahli ibadah doang. Ibadahnya mantap. Kalau sujud batu jadi cembung. Kalau berdoa turun makanan dari surga. Kalau berzikir bercahaya, hebat ibadahnya. Tapi dikejar Firaun, ketakutan, panik, galau kalau zaman anak muda sekarang. Nabi Musa ini da'inya Allah, selain ahli ibadah, da'inya Allah. Ketika dikejar Firaun, dia tidak melihat Firaunnya, dia melihat Allah. Yang menggerakkan Firaun ini Allah. Yang membuat Firaun bisa memberikan manfaat dan mudarat Allah. Sehingga Nabi Musa sudah berpengalaman bagaimana kemudian Allah latih imannya. Ketika diminta lemparkan tongkat, ketika sihirnya Firaun melemparkan tali, berubah jadi ular, tongkatnya Nabi Musa dilempar jadi ular, ditelannya ular-ular kecilnya para penyihir Firaun. Hadirin sekalian, pengalaman-pengalaman iman ketika Nabi Musa sakit, berdoa kepada Allah, diberikan arahan untuk mengambil daun, diambil daun, dimakan, sembuh. Sakit yang sama datang kemudian mengambil daun yang sama, tapi nggak sembuh karena nggak ada perintah Allah. Maka Nabi Musa paham untuk menyelesaikan masalah Firaun ini tinggal tunggu perintah Allah, segerakan, tunaikan, sempurnakan perintah Allah. Maka kemudian hadirin sekalian ketika perintah Allah turun, segerakan. Tidak pakai mikir, tidak pakai nanya, apalagi lirik kanan, lirik kiri. Pentungkan tongkat ke laut, nggak nanya-nanya, pentungkan tongkat ke laut. Padahal pengalamannya di Musa, ini tongkat bukan dipentung, dilempar pengalamannya. Harusnya ini tongkat dilemparkan kepada Firaun, Firaun ditelan. Harusnya begitu. Tapi agama ini bukan logika, hadirin. Agama ini soal ketaatan. Hari ini banyak orang ingin memodifikasi agama. Seakan-akan kalau dimodifikasi, canggih ini agama, hebat ini agama. Padahal kesempurnaan agama itu ketika kita mencontoh baginda Nabi SAW. Itulah agama sempurna. Jadi nggak bisa kemudian agama ini dimodifikasi. Nggak bisa. Kerusakan-kerusakan yang terjadi hari ini karena memodifikasi agama. Seakan-akan kalau begini nanti begitu. Seakan-akan kalau begini nanti begitu. Nggak begitu. Baginda Nabi SAW sudah mencontohkan dan Allah sudah memberikan sertifikat sempurna. Kalau sudah sempurna nggak usah ada tambah kurang. Jadi kalau Nabi mengajarkan sholat subuh berjamaah, ya ikut saja, nggak usah protes. Kalau sholat subuh berjamaahnya 2 rakaat, jangan coba-coba 5 rakaat. Walaupun banyak nggak diterima. Nah begitu juga kenapa hari ini
Masjid-masjid, musola-musola, rumah-rumah hari ini banyak yang berantakan. Kenapa? Karena nggak mencontoh Nabi. Nabi juga berumah tangga. Nabi berposisi sebagai suami, sebagai datuk, sebagai kakek. Nabi sudah pernah memposisikan diri sebagai pengembala, sebagai pengusaha dan sebagainya. Seluruh profesi manusia ini Nabi sudah mencontoh. Bagaimana caranya? Agar kemudian Allah ridho. Maka kemudian hadirin sekalian, untuk beragama ini nggak perlu kita lihat kaca yang lain, tapi lihat saja bagaimana cara Nabi. Satu hari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada anaknya, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi buat yang belum Sayyidina Abu Bakar buat? Ya, Abu Bakar bertanya, apa yang ayahmu belum buat yang Nabi buat? Maka anaknya katakan, ya ayah anda kayaknya nggak ada, udah semua kamu amalkan yang dibuat Rasul. Nggak mungkin, pasti ada. Coba tanya. Oh kalau begitu, ya Rasulullah hampir setiap waktu datang ke satu sudut kota, di sana ada pengemis buta, dan Rasul hampir setiap saat itu memberikan makan dengan tangannya langsung kepada pengemis itu. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil makanan yang sama, menuju ke tempat yang sama dan memberikan makanan dengan tangannya kepada orang yang buta tadi. Ketika makanan itu disuap, maka orang buta itu mulai ngoceh. Wahai anak muda, kamu ini orang baik, jangan dekat-dekat Muhammad. Muhammad tuh brengsek, orangnya begini, masa dia ngaku nabi, nggak benar tuh, bla 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 bla, pokoknya caci maki. Abu Bakar itu kaget. Ini kok orang dikasih makan tapi kok caci maki. Maka yang tadinya ngasihnya mungkin lembut, mungkin ini ya, kita nggak tahu bagaimana isinya itu. Mungkin lembut, lama-lama mungkin kesal, agak kasar ngasihnya itu. Maka orang buta ini kaget, dia bilang, sebentar, kamu ini siapa? Ya saya lah yang biasa ngasih kamu makan, kamu cecak gilo pula, kalau saya kata, cecak lupa pula. Dia bilang, bukan, kamu bukan orang itu. Karena orang itu, kalau ngasih makanan sama saya itu, semakin lembut. Yang kamu ini semakin kasar. Nangis. Sayyidina Abu Bakar nangis, kemudian orang buta tadi, kenapa kamu nangis? Dia bilang, ketahuilah orang yang menyuapi kamu setiap waktu itu sudah meninggal. Oh siapa dia? Disebutkan, lihatlah baginda Nabi SAW yang kamu caci maki tadi. Maka orang buta tadi pun menangis, dan kemudian dia syahadat masuk Islam. Jadi Islam itu hadirin sekalian hadir bukan karena pedang tajam, bukan karena ancaman, tapi karena mahabbah, karena kasih sayang, karena amalan. Maka penting bagi kita untuk menteladani itu. Bagaimana kita mahabbah, cinta, kasih sayang. Karena ini yang menciptakannya Allah. Ini adalah umat Rasulullah. Maka kita akan jatuh cinta, jadi sayang. Yang kedua hadirin sekalian, bagaimana kita punya niat yang kuat. Ingin menyempurnakan sunnah hidup pada diri kita. Baik sunnah berumah tangga, kita harus tahu. Jangan sampai di rumah tangga kita nggak ada sunnah. Bagaimana sih makannya Rasulullah? Oh Rasulullah makannya berjamaah. Kita tanya kepada ulama, tanya pada ustaz. Kalau Rasul makan sama keluarganya itu gimana caranya? Saya kepengen betul itu ngamalkan cara makan Nabi. Kalau kita tidak bisa amalkan 100%, jangan tinggalkan 100%. Karena siapa yang menghidupkan satu sunnah Nabi, cinta kepada Nabi, siapa yang cinta kepada Nabi di surga bersama Nabi. Hadirin, kehidupan di dunia ini seenak-enaknya pasti nggak enak. Kehidupan di surga itu nggak ada yang nggak enaknya. Kok seenak-enaknya pasti nggak enak? Bagaimana? Coba kita lihat, makan misalnya, makan yang enak. Coba makan enak, 1 piring enak, kasih 2 piring, kurang enaknya. Kasih 3 piring, muntah kita. Seenak-enaknya pasti nggak enak. Makan yang enak di dunia ini, kalau sudah dimakan, munculnya dia masalah. Yang enak tuh Pak, kalau manis Pak, oke, makanlah manis, kena kencing manis. Jadi hadirin sekalian, dunia ini Masya Allah. Satu ketika baginda Nabi SAW dengan sahabat melihat tumpukan sampah. Kelihatan itu ada tulang-tulang, ada bekas-bekas baju, bekas apa segala macam. Itulah dunia katanya. Itulah dunia.
Kalau kita pikir-pikir benar hadirin. Ada mobil Rolls Royce, harganya 8 miliar, harganya 20 miliar. Hebat, bagus. Belum punya. Kalau sudah punya, hilang bagusnya. Udah punya hilang bagusnya, yang punya masalah. Pajaknya mahal, bannya mahal, BBM-nya mahal. Waduh, dipakai belum tentu tiap hari karena mahal, takut lecet. Bikin masalah. Usianya kalau sudah 5-10 tahun, harganya jadi murah. Dijual 100 juta saja, hebat. Dulu ada mobil mahal, Jaguar, sedan. Kalau ini nggak bisa di seatbelt, dia nggak mau nyala. Hebat, famous. 10 tahun dijual 100 juta nggak laku. Masih bagus mobilnya? Masih. Hadirin sekalian. Begitulah dunia. Apalagi kalau sudah setirnya nggak ada tuh mobil. Betul nggak? Jadi, Masya Allah. Hadirin sekalian. Dunia ini betul. Rasulullah analogikan tuh sampah. Tuh lihat tulang-tulang itu. Itu dulu tulang-tulang adalah hewan. Hewan yang diperebutkan orang. Bahkan orang untuk memperebutkannya siap bunuh-bunuhan. Orang ketika hewan ini disembelih, dimasak, orang luar biasa senang makannya. Tapi hari ini, tulang. Itulah dunia. Maka hadirin sekalian, penting kita untuk terus membicarakan perbandingan antara dunia dan akhirat. Agar cinta kita kepada akhirat. Hari ini orang banyak mikir dunia, ingin dunia, mendengar dunia, melihat dunia. Dunia di seminar-seminar kan. Sehingga orang sekarang dunia yang maju. Akhirat nggak pernah dibicarakan. Kalau ngomong akhirat orang menyingkir. Kamu nih ngomong mati terus. Alergi orang. Ngomong sorga terus kayak udah mau mati aja. Padahal dari sekali yang pasti itu kematian. Kalau hidup ini nggak pasti. Apakah kita masih hidup besok? Nggak pasti. Kalau mati pasti. Hadirin sekalian. Maka penting bagi kita untuk menyempurnakan sunnah Nabi. Sunnah ini hadirin sekalian ada sunnah. Sunnah apa? Adab, adat, ibadah, dakwah. Ada 4. Nah, bagaimana kita menyamakan penampilan Nabi itu gimana sih? Kalau tidak bisa kita tiru 100%, ya jangan tinggalkan 100%. Penampilan Nabi apa yang kita mau ambil? Niat kita hari ini sekalian. Saya sih kalau penampilannya yang pakai sorban-sorban itu kayaknya belum bisa saya Pak. Ya jangan. Ambil sunnah yang lain. Hari ini sekalian. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu. Bagaimana tahu? Tanya ulama. Hari ini sekalian. Jangan ngarang kita. Jangan katanya-katanya. Yang kemudian, bagaimana kehidupan Nabi? Kehidupan Nabi itu kita tiru. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi apa amalannya. Kita tiru. Begitupun hadirin sekalian ibadahnya Nabi itu gimana sih? Sholatnya, puasanya, baca Qur'annya. Bagaimana sih dakwahnya Nabi ini bagaimana? Karena orang mengatakan semuanya dakwah. Maka dakwah yang benar bagaimana? Dakwahnya Nabi. Bagaimana dakwahnya Nabi, begitulah harusnya dakwah. Jadi kita harus pakai onta nih Pak. Ya enggak. Karena di zaman kita ini enggak ada onta, begitu ya kita pakai kendaraan. Cuman cara mengendarai kendaraan, ikut cara Nabi. Naiknya, turunnya, bacaan doa, ketika duduk, ketika berjalan, dan sebagainya. Insyaallah ya. Hadirin sekalian termasuk kita akan mengamalkan sunnah Nabi yang namanya musyawarah. Musyawarah ini adalah perintah Allah, sunnah Rasulullah. Kenapa hari ini banyak pertikaian, perselisihan di masjid, di mana itu, di rumah-rumah, di kantor-kantor, di kampung-kampung? Karena nggak ada musyawarah agama. Coba kita lihat musyawarah agama di mana adanya. Musyawarah agama itu hari ini sekalian penting. Karena musyawarah agama ini untuk menyatukan hati dan pikir kita. Musyawarah agama ini adalah ibadah pikir. Apa yang kita pikirkan dalam musyawarah? Kita pikirkan bagaimana setiap manusia ini kenal kepada Allah, hidup dan mati dalam keridhaan dan ampunan Allah. Bagaimana kita pikirkan 100% laki-laki balik sholat berjamaah di masjid di mana azan dikumandangkan atau di mushola. Bagaimana kita pikirkan 100% wanita-wanita di muka bumi ini tutup aurat secara sempurna. Bagaimana kita pikirkan setiap anak-anak yang lahir menjadi anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, alim-alimah, da'i-da'i, abid-abidah. Hadirin sekalian, bagaimana kita pikirkan
Bagaimana 100% masjid dan musola ini, rumah-rumah, kantor-kantor, negeri-negeri, hidup amalan agama sempurna 24 jam. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lum, zikir, ibadat, khidmat. Maka hadirin sekalian, musyawarah ini perlu kita buat di rumah, di masjid, di musola kita, di kantor-kantor kita. Musyawarah ini dibuka dengan doa, tidak ada doa khusus. Setelah itu nanti akan diminta kargozari amal. Kargozari amal ini maksudnya apa? Kita dihisab, belajar menghisab diri sebelum kita dihisab Allah. Bagaimana amalan fardu kita, bagaimana amalan sunnah kita, bagaimana hasil musyawarah kalau kita diputus musyawarah ada tugas ditunaikan apa tidak. Intinya kita menceritakan 24 jam kehidupan kita yang kemarin. Untuk apa? Untuk muhasabah diri. Kalau kemarin ada yang tinggal, istighfar, hari ini jangan ditinggalkan. Kalau kemarin ada yang belum sempurna, istighfar, hari ini niat disempurnakan. Salah ya? Yang selanjutnya yang ketiga itu nanti akan disampaikan takaza agama. Maka kita bersedia insyaallah.